Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung saja masuk dalam 1 Timotius pasal 1 pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca secara bersama-sama. Ada di sini. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadat kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah lanjutan dari pesan Paulus kepada Timotius. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 13 tentang bagaimana mengatur rumah Allah itu, ya. Apa kriteria, syarat-syarat orang yang ambil bagian di dalam rumah Allah itu. Dan dikatakan ayat 14, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi Timotius ditugaskan untuk melantik orang-orang yang bisa diandalkan memimpin jemaat-jemaat, ya. Jadi Timotius ini seringkali digelari oleh para bapak-bapak gereja rasul, ya, walaupun tidak pernah dikenakan istilah rasul untuk Timotius, tapi pekerjaan Timotius menunjukkan dia punya kapasitas. Hanya dia tidak pernah disebut seorang rasul, ya. Nah, jadi Timotius yang muda ini ternyata mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan di dalam ayat 14 sampai 16, Rasul Paulus menyingkapkan keberadaan jemaat itu, ya. Karena itu Bapak Ibu, langsung saja kita lihat tema firman Tuhan adalah keistimewaan orang percaya. Amin. Keistimewaan. Dalam 3 ayat ini kita melihat dalam hal apa sehingga jemaat itu disebut istimewa. Jadi jemaat itu, orang percaya itu adalah istimewa, ya. Berbeda dari manusia lain. Jadi kalau saudara rasa percaya pada Yesus, saudara itu adalah orang istimewa. Amin. Nah, kita itu istimewa ketika kita menjadi anak Allah. Kita belum istimewa kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 3 ayat ini, mari kita lihat keistimewaannya di dalam apa. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, jadi jika aku terlambat, nah, jadi Rasul Paulus seringkali saudara-saudara menyuruh Timotius,
kalau ada sebuah tugas penggembalaan, Timotius dulu mempersiapkan semua. Kadangkala Paulus ini tidak jadi datang, akhirnya Timotius yang melakukannya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Kata keluarga di sini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya disebut oikos, rumah atau keluarga. Jadi saudara-saudara, keistimewaan yang pertama orang percaya itu disebut oikos, disebut rumah, disebut keluarga. Dulu kita bukan keluarga, sekarang menjadi keluarga. Kalau Bapak Ibu baca lanjutannya, keluarga Allah. Dia memasukkan kita ke dalam keluarganya. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada beberapa kata yang seringkali diulang-ulang tentang rumah. Jadi kalau kata oikos, dari kata oikos ini ada oikumene, ya. Jadi kalau oikumene adalah rumah tangga Kristen terdiri dari denominasi yang ada. Itu namanya disebut oikumene, rumah. Jadi rumah ini berbicara tentang keluarga. Nah, ada juga istilah rumah di dalam bahasa Yunani yaitu naos, yaitu tempat tinggal, rumah juga, tetapi tujuannya adalah kuil atau tempat ibadah, tempat tinggal untuk dihuni. Makanya ada istilah bait Allah, rumah Allah, yaitu sebuah tempat untuk dihuni. Kamu adalah bait Allah, tempat roh Allah diam katanya. Itu artinya adalah naos, yaitu rumah untuk didiam. Sementara oikos rumah juga, tetapi yang dimaksudkan adalah keluarga, rumah tangga, ya. Nah, jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa status kita, keistimewaan orang percaya pertama adalah kita punya status. Statusnya adalah kita itu keluarga Allah. Amin. Nah, kalau dalam keluarga, Bapak Ibu bisa langsung mengartikan, bisa langsung membayangkan kalau keluarga, apa yang terjadi dalam keluarga. Di sana ada hubungan, di sana ada kasih, di sana ada otoritas, di sana ada sukacita, di sana ada loyalitas, di sana ada nama keluarga itu. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, Allah lah kepala keluarga itu, Allah lah yang menurunkan nama kepada kita. Ada perlindungan, ada kasih, ada ikatan. Kita tidak menjadi orang yang liar. Karena apa? Kita disebut menjadi keluarga Allah. Kemudian ada dua istilah yang mirip. Harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Kata jemaat di sini disebut eklesia, gereja, sidang majelis, ya. Eklesia. Jadi dari kata jemaat ini, eklesia, dari kata eklesia ada bahasa Portugis, kalau tidak salah ingat. Igreja, ya. Dari kata igreja muncul kata gereja. Nah, jadi jemaat Allah artinya adalah gereja. Apa artinya eklesia? Yaitu dipanggil keluar dari dunia ini. Orang-orang ini dipanggil, dipilih, ya. Jadi kalau kita mau memahami arti gereja, yaitu orang-orang dipanggil dari dunia ini
lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan untuk apa? Menjadi sebuah sidang, sebuah majelis. Setelah dikumpulkan untuk apa? Untuk memutuskan sesuatu dari mana mereka dipanggil. Jadi ketika orang ini dipanggil, mereka itu bersidang. Mereka inilah yang membicarakan tentang masa depan dari mana mereka diambil. Jadi gereja itu adalah kita dipanggil dari dunia ini, kita memutuskan sesuatu, kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan untuk menentukan masa depan dari mana kita dipanggil, yaitu menentukan masa depan dunia ini. Jadi kenapa seringkali disebut gereja itu disebut sidang jemaat? Karena memang eklesia itu adalah sebuah sidang. Orang-orang yang terpilih. Jadi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk bersidang, untuk membicarakan masa depan dunia ini. Amin. Masa depan dari mana kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Jadi jemaat itu saudara-saudara istimewa. Saudara dan saya istimewa. Saudaralah yang diminta oleh Tuhan untuk memikirkan, untuk merundingkan bagaimana masa depan dunia ini. Bukan orang yang dipilih, tetapi saudara dan saya. Bukan karena kepintaran, bukan karena latar belakang kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi Dia memilih kita, Dia mengkhususkan kita. Kita menjadi gereja yang diberi kepercayaan untuk memutuskan masa depan dunia ini. Saudara itu orang yang istimewa. Amin. Saudara-saudara, status orang percaya adalah rumah tangga, keluarga Allah. Kemudian gereja Allah. Ya, ada dua kata, keluarga Allah, jemaat dari Allah. Itulah status orang percaya. Jadi itulah keistimewaan saudara dan saya. Amin. Makanya Paulus memberikan kepercayaan kepada Timotius untuk melakukan tugas ini, karena yang dilayani oleh Timotius adalah rumah tangga Allah, rumah tangganya Allah. Yang dilayani oleh Timotius adalah para orang-orang yang terpilih tadi. Orang-orang terpilih tadi. Jadi peran kita besar, karena Allah kita besar, ya, amin. Tadi lagu kita itu kayak bagaimana? Masuk terus ke hadirat Allah gitu. Itu nama-nama apa tadi ya? Nama-nama Allah ya, yang disebutkan tadi. Yahweh, YHWH, Yehova, Adonai. Dari Yahweh, YHWH itu adalah tetragrammaton, 4 huruf, 4 konsonan yang pantang disebut oleh orang Israel. Maka digantilah Adonai, Tuhan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, ya. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. El Shaddai, Shaddai namanya tadi, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai. Elohim, Allah. Dan Dia datang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi status orang percaya itu adalah rumah tangga, keluarga Allah, kemudian para sidang majelis dari Allah yang hidup. Betapa luar biasanya saudara dan saya. Padahal kalau kamu ingat dulu kata penulis Ibrani, tidak banyak dari antara kamu yang bijak.
Tidak banyak di antara kamu yang terpelajar. Tetapi kamu yang bodoh menurut dunia ini dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmah. Amin. Siapa kita? Karena itu jangan rendahkan diri saudara. Haleluya. Jangan rendahkan diri saudara dalam konteks minder, ya. Tetapi saudara harus melihat diri saudara dari sudut pandang Tuhan. Saudara itu hebat, saudara itu istimewa. Amin. Walaupun mungkin ada yang buta huruf, tentu di sini tidak ada, tapi istimewa. Amin. Kaya miskin secara materi, bodoh atau pintar secara logika, tetapi saudara dan saya istimewa. Ini status kita. Ini status kita. Kita ini adalah rumah tangganya Tuhan. Kita ini adalah anggota rumah tangga Allah. Kita ini adalah keluarga Allah. Dan Allah adalah Bapa kita. Bapa yang mengayomi, yang melindungi, yang memelihara kita. Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa bisa terjadi kita menjadi anggota keluarga Allah? Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua pihak ini siapa? Orang Israel dan orang kafir. Dulu itu orang Israel itu adalah umat Allah, sementara kita bukan umat Allah. Orang luar, jaitun liar, orang yang akan dibinasakan. Hanya orang Israel yang disebut umat Allah di kala itu. Kita ini siap dihukum. Kita bukan orang-orang yang terpilih. Israel adalah bangsa yang terpilih. Kita ini adalah orang yang jauh, yang dekat dengan Tuhan hanyalah Israel. Tetapi Paulus mengatakan, kamu yang dahulu jauh telah dibuat menjadi dekat. Katanya. Siapa yang membuat? Yaitu Yesus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Dulu kita orang asing. Orang asing di tengah-tengah orang Israel tidak mendapat bagian jatah orang Israel. Mereka hanya sebagai penumpang. Orang asing tidak mendapat warisan, tidak mendapat hak dari keluarga Israel. Kita dahulu adalah orang asing dan pendatang. Melainkan sekarang dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oikos. Kita ini adalah anggota keluarga. Jadi dalam anggota, karena kita adalah anggota keluarga, Bapak Ibu bisa langsung tadi membayangkan kalau keluarga itu apa? Di sana ada kasih. Dalam keluarga itu ada pengampunan. Dalam keluarga itu ada apa? Ada tawa, ada canda, ada tangis. Dalam keluarga itu ada apa? Ada kesetiaan. Walaupun ada konflik, toh juga dia adalah saudaraku. Itulah hal-hal yang terjadi dalam sebuah keluarga. Kita ini adalah keluarga. Walaupun ada kadang konflik satu dengan lain, pastikan kita ini adalah keluarga. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Justru proses konflik itu adalah sebuah proses untuk mematangkan hubungan antar bersaudara. Itu mematangkan hubungan antar bersaudara dalam Tuhan. Kita nggak bisa berkata atau saya berkata, dan nenggolan dia anak nih ribuan. Setengah mati saya mengatakan itu nggak bisa saya sangkal. Karena tidak bisa disangkal ada hubungan. Kita ini telah disatukan oleh darah Kristus. Amin. Justru lewat masalah-masalah itulah kita semakin dewasa di dalam hubungan kita. Dan pada akhirnya kita semakin kenal satu dengan yang lain. Perbedaan itu membuat kita menyadari bahwa itu ternyata adalah sebuah keberagaman yang Tuhan ciptakan. Karena kita tidak diciptakan sejenis, sekarakter. Ada yang penampilannya cemberut, padahal dia ketawa sebenarnya, tapi penampilannya cemberut.
Ada yang penampilannya ketawa, tapi sebenarnya dia marah. Aneh-aneh, macam-macam manusia, tapi itulah keluarga. Kita kadang mau menghibur, tahu-tahu dia tidak perlu dihibur. Kita kadang mau minta penghiburan, padahal dia butuh dihibur. Satu waktu ada di pengumuman kami, saya berkata sama istri saya, kasihannya orang itu, suaminya sudah meninggal pas pesta. Kasihan sekali. Saya mengasihi. Kebetulan teman semarga, kasihan. Sementara orang-orang lain mengikuti alunan musik salam, tapi dia jalan jalan begitu. Nah, lama jalan memahami, baik kamu memusiki. Aduh, kasihan orang ini, dia sendiri gitu. Saya pikir, ternyata setelah bunyi musik akan terjadi, langsung dia. Ternyata nggak perlu dihibur. Langsung saya. Ternyata ada penghiburan dari yang lain. Nah, kadang kita berpikir berbeda dengan orang lain, ya. Nah, tetapi dalam konteks jemaat Tuhan begitulah keadaan kita, ya. Tetapi yang jelas adalah hubungan itu harus ada. Amin. Selisih paham juga bisa ada, ya. Namanya pun abang adik. Misalnya Yosa dan Stephen, ya setiap hari ada selisih pahamnya. Tapi toh juga akhirnya mengasihi juga begitu. Tapi kalau mereka berpisah, dirindukan juga. Aku sudah rindu. Enggak jarang kau rupanya di kerja itu. Enggak. Nah, ternyata itulah sebuah keluarga. Demikian juga gereja kita. Amin. Itulah keluarga. Kita ini adalah keluarga Allah. Dan itu bisa terjadi karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Darahnya telah menyatukan kita. Dan ada sebuah nyanyian seorang pemudi, darah Yesus mengalir dalam hidup kita, ya. Kita ini kan beda marga, mana aku kenal Bapak Ibu, mana ada hubungan saya dengan Pak Utara, Juli, Pak, tapi ada darah Yesus yang mengalir secara rohani dalam diri kita, sehingga kita disebut satu keluarga. Amin. Itulah status kita. Kita ini adalah orang istimewa. Katakan, aku istimewa. Aku istimewa. Ini benar, saudara, ya. Bukan kata-kata motivasi, tidak. Ini benar. Yang kedua, ya, waktunya begitu belum yang kedua. Ini adalah keluarga tadi, keluarga. Jadi kita ini selain keluarga satu gereja, terdiri juga keluarga-keluarga kecil, ya. Nah, inilah keluarga, dan kita disatukan di dalam satu wadah, disebut orang percaya, keluarga Kristen. Nah, karena kita adalah keluarga Kristen, maka ada orang-orang yang perlu saudara-saudara menjadi contoh. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat yang, tolong siap-siap, ini nggak boleh dilewatkan. Ayat 1 sampai 7. Keluarga Allah ini harus benar-benar diterapkan, ya, harus benar-benar. Bukanlah hanya sebuah perlambang atau kata-kata yang manis, tapi harus benar-benar diterapkan. Siapa yang pertama yang diminta untuk menerapkan ini? Kalau kita baca di dalam ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi Timotius dipastikan
bahwa Timotius sudah tahu bagaimana hidup keluarga Allah. Dan hidup keluarga Allah ini dimulai dari mana? Ketika mengangkat pemilik jemaat. Kalau dibaca 1 Timotius 3 1-7. Benarkah perkataan ini? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tetap bercatat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Iya, terima kasih. Jadi untuk mewujudkan rumah tangga Allah ini, keluarga Allah ini, supaya kualitas ini merata kepada semua jemaat, itu dimulai dari penilik jemaat. Penilik jemaat episkopal, ya, episkopos. Dari istilah ini muncul uskup. Ada juga istilah-istilah lain, ya, muncul sesuai dengan bahasa mereka, ya. Yaitu penilik jemaat ini artinya pemimpin. Itu untuk mewujudkan keluarga Allah ini harus dulu ada model supaya diikuti oleh gereja itu. Yang pertama adalah penilik jemaat. Apa kriteria penilik jemaat ini? Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, maksudnya secara rohani, secara moral. Suami dari satu istri. Ini ditugaskan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak penting itu bagi lakukan jemaat itu berlaku untuk Tapi supaya lengkap saya sampaikan, ya. Suami dari satu istri dapat menahan diri, ada penguasaan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Jadi seorang penilik jemaat ini kalau dia tidak suka bertamu, tidak bisa. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin menjadi penilik jemaat, ini harus ada, ya. Suka memberi tumpangan, berarti ada ciri khas sama aku bakal seorang pemimpin jemaat. Boleh, nggak salah, ya. Dapat menahan diri. Wah, memenuhi kriteria. Bijaksana. Selama ini aku masih bijaksini. Lumayanlah. Sopan. Wah, udah lumayanlah. Udah kulatih di kaca. Suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum. Oh iya, aku bukan peminum kecuali air putih 5 liter sehari. Okelah. Bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Makanya saya kata kepada anak, enggak segan kalian sama apa. Jadi itu kriteria seorang penilik jemaat. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana ada patron untuk disebarkan supaya jemaat itu benar-benar memahami apa itu keluarga Allah? Karena penilik jemaat inilah yang akan mentransfer
makna dari keluarga Allah. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Saya tidak punya nama baik. Kalau saya diejek-ejek gimana itu? Bereng Juni, pengikut misi promosi. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, itu dimulai yang pertama dari pendiri jemaat. Jadi ini kepada kami. Makanya ini seringkali saya tekankan ya kepada keluarga supaya benar-benar definisi keluarga Allah itu terjadi duluan dalam rumah tangga. Kemudian dimulai dari mana lagi? Diaken. Coba baca 1 Timotius 3:8-13. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Iya, mari kita lihat dimulai dari mana dulu. Makanya Timotius melantik orang-orang ini supaya jemaat itu benar-benar merasakan sebuah keluarga. Diaken dalam bahasa Yunani diakonos. Dari kata ini muncul diakones. Diakones ini dipakai oleh gereja HKBP untuk menjadi sebuah jabatan di dalam gereja. Diakones. Diakonia. Diakonia itu artinya apa? Pelayan-pelayan. Siapakah pelayan-pelayan ini? Semua yang melayani. Jadi pelayan-pelayan ini Bapak Ibu dikatakan tadi syarat pelayan. Nah ini ketat ya, kalau kita kembali kalau kita ini bisa menciptakan. Kita bisa menciptakan. Tapi karena ini kebenaran, kita kan mengacu ke sana. Bahwa kita ulang coba lagi. Haruslah orang terhormat. Orang terhormat bukan berarti harus sekolahnya tinggi atau uangnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya luas. Bukan ini maksud orang terhormat itu punya nama baik. Jangan bercabang lidah. Jadi seorang pelayan ada di sini bercabang lidah, tentu enggak ada. Maksudnya di sini jangan apa istilah artinya bercabang lidah? Apa? Banyak ngomong, suka menggosip, suka nambah-nambahin. Lain di belakang, lain di depan, lain di mulut, lain di hati. Ini pelayan Tuhan nggak boleh. Fungsionaris PPA pun ini harus didengarkan. Ada di sini. PPA, pelayan, guru sekolah minggu, kaum muda. Ini sekalian kita ini apa ya? Briefing. Briefing. Pengurus kaum pria, kaum muda, kaum wanita, pelayan altar, proyektor, ini semua ini pelayan. Dia apa namanya? Diaken. Jangan bercabang lidah. Jadi pelayan-pelayan jangan suka menggosip,
belum tentu benar ceritanya, sudah dilipat gandakan berita. Karena belum tentu benar. Pelayan Tuhan tidak boleh demikian, amin. Karena kita ini menjadi panutan bagi keluarga secara keseluruhan. Dimulai dari pendiri jemaat, kemudian diaken. Jadi ini diaken, si Ken itu diaken. Halo diaken. Kalau Pak Adi juga diaken. Volunteer juga diaken, yang mengatur kelas PPA apa semua. Pokoknya semua yang bertugas, karena ada kan 3 fungsi gereja kan. Marturia, bersaksi. Yang kedua, diakonia, bersekutu. Yang ketiga, marturia, koinonia, diakonia. Diakonia itu makrobasi kuliah. Tapi jangan tulis nanti kendo depan rumah diaken. Nah, makanya dalam gereja kita nggak ada dilantik situa, tapi pelayan. Makanya kalau orang dilantik situa, jangan utari dan pelayanan nak alai warna di pintu di jauh situa. Karena di gereja kita itu pelayan. Aksi kita itu menunjukkan bahwa kita diaken, bukan gelar, bukan sebutan, ya, bukan sebutan. Makanya saya bilang sama anak juga, bukan masalah jangan pendeta, yang penting jadi pelita, gitu. Walaupun mereka sekolah kitab tidak mesti jadi pendeta. Kemudian jangan penggemar anggur. Nah, dalam konteks di daerah kita, dia seorang diaken pelayan tapi minum tua terus. Kenapa kamu minum tua? Asal lancar menang narjah di gereja. Asal lancar narjah di gereja. Wah, kalau singgung orang Pak, bagus deh. Kalau minum jangan penggemar anggur. Jadi pelayan-pelayan Tuhan kalau minum aja kerjanya nggak cocok pelayan. Tapi saya tahu di GPDMC Batak Parapat ini walaupun banyak kekurangan kelemahan masih di sana sini, tapi masih bisa dikembangkan, dan ini tidak ada dalam diaken gereja kita. Amin. Jangan serakah ini. Seorang pelayan sifatnya bukan apa? Lawan serakah apa? Suka memberi. Jadi kalau serakah nggak bisa. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah teladan? Jadi para diaken, para diakonia, diakonos, jangan serakah. Jadi kalau saudara-saudara pelayan sadari, ternyata serakah nggak juga. Bukan satu hal yang pantas menjadi seorang pelayan. Kemudian melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang murni, memelihara rahasia iman di dalam hati. Dia menguduskan Kristus dalam hati. Mereka juga harus diuji dahulu. Ternyata ada tes, ada diuji, ada daya tahan. Misalnya kalau disuruh pernah dulu ya, ada seseorang ingin maunya tampil di depan, maunya tampil di depan. Dites dulu di hal-hal yang kecil. Tapi untuk hal yang kecil ini enggak setia, gimana dia bisa ditugaskan untuk hal yang dia inginkan? Menginginkan pelayanan tidak salah, karena Alkitab mengatakan orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat juga diaken menginginkan pekerjaan yang indah, karena itu adalah sebuah kehormatan untuk ambil bagian. Jadi saudara-saudara, kalau tidak diberi kepercayaan melayani, saudara sebenarnya harus berduka. Saya ingin melayani Tuhan. Itu tidak salah, itu tidak dosa. Saudara tidak apa di situ, luluh tagi-tagi melayani, enggak. Justru saudara kalau punya keinginan melayani, itu sesuatu yang positif, ya.
Justru semua anak Tuhan harus begitu. Amin. Makanya kalau saya bikin roster begitu, siapa yang sama? Atau ada penghiburan, datang WA, Om, saya pulang. Saya pulang hari Sabtu, Om. Artinya dia siap melayani si Mega. Dia siap. Itu sebaiknya. Itu yang sehat. Amin. Artinya dia mempersiapkan diri, memberi diri untuk ambil bagian. Bukan motifnya supaya tampil, tidak. Ada kesiapan ambil bagian. Kalau saya katakan, Mega pulang kapan? Soalnya supaya tahu bikin roster. Sebenarnya saya Om hari minggu depan pulang. Sekali saya punya kesempatan melayani hari, tapi diralat lagi sama dia. Om, masih bisa Om. Habis ibadah saja saya pulang. Berarti akhirnya dia punya 2 kesempatan. Itu positif Bapak Ibu ya. Karena seorang anak Tuhan itu punya dorongan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang disebut. Memang ada juga yang tidak sehat, tetapi dia tidak mempersiapkan diri, akhirnya kedinginan. Dia diuji ya. Nah, mereka harus diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan. Itu setelah ternyata mereka tak bercacat dalam hal ini tadi, baik moralnya, baik tidak berjalan lidah, tidak berlama kambuh, tidak serakah, memelihara rahasia iman. Bukan hanya sekedar nyanyi. Kalau di gereja Batu yang nyanyi banyak Bapak Ibu. Suara 1, 2, 3, 4, 5 oke. Tapi tidak memelihara iman di dalam hati nurani. Tetapi ada yang suaranya fals, tapi memelihara hati nurani, tidak berjalan mulia, akhirnya adalah itu yang Tuhan adakan. Itu yang Tuhan adakan. Kalau di kota mungkin diseleksi, kita nggak lolos kalau di kota. Nggak lolos. Kalau Fani untuk pemain musik di GPD Maranatha diseleksi dulu, dia lolos karena memang dia punya. Tapi yang terbaik di kampung belum tentu terbaik juga di kota. Karena di kota banyak saingan. Tapi karena kita di desa, yang terbaik di desa. Jadi semua ini yang terbaik di gereja kita ini yang terbaik. Mungkin di sana tidak lolos. Tetapi puji Tuhan, tolok ukurnya bukan di kota, tolok ukurnya sama Tuhan. Tolok ukurnya gereja besar. Bukan, tolong ukurnya sama Tuhan. Untunglah tolong ukurnya sama Tuhan. Kalau tolong ukurnya di kota, kita ini kadang mari murid enak. Demikian pula istri-istri haruslah hendaklah orang terhormat. Jadi kalau pelan itu seorang suami, istrinya terhormat. Tidak bisa bilang suami kok pelayan, aku nggak pelayan ya. Ada begitu ya, suaminya hamba Tuhan, istrinya suka-suka. Kenapa kau kan ibu gembala? Gak sekolah kita pun aku, jadi boleh-boleh saja kan? Enggak. Suami istri itu kan harus sinkron. Dalam diaken pun begitu. Suami harus memiliki istri, hendaklah orang terhormat. Terhormatnya di bagian mana? Jangan memfitnah, suka memfitnah. Bodoh-bodoh istri misik gue, orang memfitnah, menggosip gereja. Jadi itu kan melemahkan posisi suaminya sebagai diaken. Tentu yang diaken yang suami istri tentu. Hendaklah dapat menahan diri, dapat dipercaya dalam segala, dapat dipercaya. Jadi menahan diri kan.
Misalnya kalau ada yang hatinya, dia nggak sekat ngamuk dan justru di situ ini. Oh tiba beli lokor itu di merata iba. Oh, jadi itu meruntuhkan nama baik suami. Tapi kalau istrinya menahan diri, jadi ternyata bukan hanya diakennya, tapi orang-orang di sekitarnya juga. Makanya selektif. Makanya saya bilang tadi kalau kebenaran ini diterapkan kepada kita berpikirkan. Tapi puji Tuhan, kalau ada kerinduan dalam hidup kita akan mencapai standar itu, patokan itu. Dan di atas semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Jangan memfitnah. Seorang diaken nggak boleh memfitnah. Diaken haruslah suami dari satu istri. Kalau dia suami, satu istrinya. Ada kan di kota-kota sana diaken, tetapi istrinya setengah lusin. Satu kodi. Dan pokoknya saudara-saudara diaken ini, kalau dia suami harus punya satu istri dan mengurus anak-anaknya. Jadi bukan hanya saudara-saudara ada orang melayani, tetapi ketika pulang gereja ditinggalkan pasangannya. Dia sendiri datang ke gereja, pulang dengan orang lain. Sementara istrinya mengambil dia. Apa yang ini dia ibadah separjul? Pas lagi kayak mau. Oh, dari dilihat kok itu terus begitu. Nah, jadi saudara-saudara, dia harus bisa mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Akhirnya mereka leluasa. Dari sisi ini oke, dari sisi ini oke, dari sisi pasal oke, dari sisi moral oke, dari sisi pemasaran oke, dari sisi bertamu oke. Jadi kalau ada tamu itu manapun, tamu jadi akhirnya gimana? Dia masalah doa, artinya sapui mau usir. Jadi harus punya etika, ya. Misalnya makan, itu dilihat teh, cuci tangan. Tanpa diawin, jangan cuci tangan, Bang. Itu nggak punya etika. Kalau di Samosir kami pernah ditunjuk ke sana dulu, saya salut. Kami segan karena kami sudah masuk ke rumah. Bangi, bawa jauh. Anak kelasnya rohana di adiga median. Ada maka orbu di jegon ala di rapatan. Tapi senang rumahnya kotor, menyambutkan. Bukan senang kotor terus, enggak. Artinya berarti ada orang yang mengunjungi mereka. Senang. Jadi senang sekali dia ketika dia pergi. Nah, dia bersih-bersih. Jadi senang bertamu. Jadi kalau apa, ini poin ini saja kalau apa ya, bisa dipaksakan. Soalnya penting ya. Kalau bertamu misalnya kan udaranya dingin. Bapak apa saudara sini bukan tenang mama.
kerja jemaah. Rawat jemaah. Inang, mana kamu munate? Nya selimut, nya batal. Langsung disiapkan. Mereka itu senang berkata. Itu di para pun harus begitu, amin. Senang, ya. Terus apa lagi kata? Itu ciri khas orang diaken. Dari segala sisi ini kita harus benar. Dan akhirnya saudara-saudara, status yang istimewa dari orang percaya itu sebagai rumah tangga Allah itu dimulai dari pendiri jemaat diaken. Akhirnya mereka kepada seluruh keluarga besar GPDI Parapat. Nah, kalau ini terjadi, saya percaya luar biasa. Itu kehormatan, keistimewaan di Tuhan kita. Yang kedua, masih sempat, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi keistimewaan yang kedua orang percaya itu adalah tugas dan fungsi orang percaya itu adalah sebagai apa? Tiang penopang dasar kebenaran. Itu sebuah kepercayaan. Kebenaran di sini aletheia itu seringkali diarahkan kepada Allah. Ya. Aletheia kebenaran. Kebenaran itu adalah patokan, tolak ukur. Benar-benar benar. Fakta yang sebenarnya, sebuah ketepatan, itu artinya kebenaran. Nah, yang menopang kebenaran ini siapa? Orang percaya. Itu kan sebuah kehormatan. Padahal kita kan bukan orang benar tadinya. Tetapi tugasmu, kata Paulus menyingkapkan bahwa jemaat itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Siapa kita sehingga dibuat menjadi dasar kebenaran, menjadi acuan kebenaran? Betapa besar kepercayaan Allah sama kita, makanya disebut istimewa. Saudara istimewa, dipercayakan Allah kebenarannya. Saudaralah menjadi tiang penopangnya, saudaralah menjadi dasarnya, pondasinya. Kalau kita lihat, ini adalah bangunan, ini adalah dasar. Dasar ini kan biasanya tidak terlihat. Nah, saya tunjukkan ini dasar. Nah, dasar itu biasanya awal dari kelanjutan dari bangunan. Awal. Jadi kalau kita itu adalah dasar, berarti kita yang mengawali untuk dilanjutkan oleh orang, kita menjadi model. Makanya syarat pendiri jemaat dan diaken tadi menjadi model. Orang percaya itulah fondasi, yaitu bangunan pertama dari sebuah bangunan. Kalau tidak ada dasar itu, nggak bisa dilanjutkan bangunan di atasnya. Tidak ada patron yang bisa diikuti tindak lanjut sebuah bangunan kalau tidak ada fondasi. Bagaimana orang bisa mengikut Kristus kalau tidak ada patronnya, yaitu kita? Karena patron kita adalah Kristus. Bagaimana aku memulainya? Kata orang percaya. Kita dilihat, patron kita dilihat. Kita adalah dasar kebenaran. Sehingga orang bisa melanjutkan, oh begitu ya, dia sudah memulai toh. Makanya dalam sebuah gereja perlu ada patron-patron kebenaran. Jangan sampai tak seorang pun yang memiliki patron Kristus. Akhirnya tidak ada patron-patron yang terlihat. Kristus nggak terlihat kan? Tapi ada patron-patron orang percaya yang hidup seperti Kristus yang bisa diikuti. Itulah yang memulai. Akhirnya didirikanlah tiang-tiang. Nah, tiang-tiang itu adalah, saudara-saudara, menopang bangunan yang akan didirikan. Tiang itu bagaikan rangka-rangka
tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang kebenaran, dasar kebenaran. Dia yang memulai untuk melanjutkan, dan dia juga yang mengkawal. Jadi kita yang mengkawal. Kalau tidak ada kebenaran, tidak ada orang yang mengkawal kebenaran sehingga bangunan itu bisa ditegakkan, bagaimana dunia ini nantinya? Tidak ada orang Kristen yang bisa dijadikan tiang penopang kebenaran. Bagaimana dunia ini nantinya? Itu keistimewaan orang percaya. Saudara, itu istimewa. Amin. Karena Tuhan berharap kita itu hidup seperti ini. Kamulah yang bisa dilihat oleh orang. Kamulah terang dunia. Kamulah terang. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan dan oleh anugerah, dan terus kuasa darahnya menguduskan kita. Ada Roh Kudus menolong kita. Itu didasarkan oleh kasih Allah, kasihnya kepada kita, sehingga kita diberi keistimewaan. Amin. Saudara, itu istimewa. Keistimewaannya ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita itu adalah punya status. Status kita apa? Kemudian keistimewaan yang kedua, kita punya tugas dan fungsi. Tugas dan fungsinya apa? Menjadi tiang penopang dan dasar. Gereja lah yang diharapkan Allah, rumah tangga, keluarga Allah, inilah yang diharapkan Allah untuk menjadi contoh bagi dunia ini, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang kenal siapa Tuhan kita. Orang mengenal siapa yang kita sembah. Dan kita lihat minggu depan hal yang lebih dahsyat dari saudara-saudara. Rahasia kesalehan orang percaya, rahasia agama orang percaya, rahasia ibadah orang percaya itu apa? Itu berbeda dengan agama lain. Apa rahasia? Apa bedanya? Tapi dua hal ini menurut saya sudah lebih dari cukup dulu. Saudara sangat istimewa. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ini semua karena kasih Tuhan bagi kita.